और बुजुर्ग फरमाते हैं ईमान की बात सुनते हुए जो दिल में हक कहेगा तो इस हक कहने से उसके दिल में नूरानियत बढ़ेगी और दिल का माल कुचाल निकलेगा। और फिर जब फारिग हो कि जो ईमान के मजमून सुने हैं बुजुर्गों से उसी को सोचे, जो अमल सुने हैं उसी को करे। और ईमान वाली निदा कि जब जैसे अब सूरज को देखा तो देखती का है ये रोशनी सूरज नहीं दे रहा, अल्लाह के हुक्म से आ रहा है। Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dunia ini sebagai tempat untuk bekerja dan berusaha. Dan tidak ada satu manusia pun yang tidak berusaha. Laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, semua mereka sedang buat usaha. Akan tetapi orang yang paling beruntung adalah orang yang usaha yang dia buat adalah usaha yang benar. Dan usaha yang benar adalah usaha yang dibuat oleh seluruh para nabi. Dan siapa saja yang telah mengambil usaha nabi ini, kemudian telah menjadikan sebagai maksud hidupnya, dan telah berusaha untuk menjadi orang yang buat usaha ini dengan pengorbanan, maka orang ini telah mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan. Dan yang terakhir sekali, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin, penutup seluruh nabi-nabi. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beliau untuk mengajak seluruh manusia untuk buat satu usaha yang dengannya manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan beliau telah mengajarkan bagaimana untuk buat usaha ini kepada seluruh manusia di seluruh dunia, dan bagaimana beliau pun telah mengajak supaya seluruh manusia di seluruh dunia menjadikan usaha ini sebagai maksud hidup mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beliau sebagai khatamun nabiyyin, yang mana setelah beliau ini sampai hari kiamat tidak ada seorang pun yang akan diberi kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk buat usaha hidayah. Karena pintu kenabian ini telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi usaha kenabian Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya ini sebagai usaha yang umum. Sebagai pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan seluruh umat ini bertanggung jawab untuk buat usaha ini. Supaya umat ini belajar bagaimana buat usaha kenabian ini dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diri sendiri dan mengajak orang lain untuk buat usaha ini. Dan setiap para nabi memulai usaha mereka dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kalimat yang didakwahkan oleh setiap nabi-nabi semuanya sama. Mereka mendakwahkan kepada satu kalimah yang sama, dan tidak pernah ada perubahan dalam kalimah tersebut. Yakni bagian yang pertama dari kalimah ini semua nabi-nabi dakwahnya sama. Dan bagian yang kedua dari kalimah ini adalah untuk menerangkan bagaimana keadaan nabi yang sedang buat usaha ini, memahamkan manusia kepada kalimat ini dan membawa manusia kepada kalimat ini. Maka di dalam kalimah ini ada dua bagian. Yang pertama adalah La ilaha illallah, yang kedua Muhammadur Rasulullah. Di dalam La ilaha illallah ini adalah menerangkan bagaimana zat Allah. Dan di dalam Muhammadur Rasulullah ini menerangkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana di dalam setiap hati manusia ini ada keyakinan yang sempurna kepada dua kalimat ini, yang mana keyakinan pada kalimah ini adalah suatu perkara yang hak dan akan mewujudkan cahaya di dalam hati seorang hamba. Sedangkan keyakinan terhadap perkara-perkara yang lain yang didapatkan oleh manusia melalui pandangan matanya ataupun melalui pengalamannya, maka yakin terhadap benda-benda yang didapat oleh manusia di dalam hatinya ini adalah satu kegelapan. Karena semuanya itu adalah keyakinan yang salah, maka dia akan dapat menimbulkan kegelapan di dalam hati.
Maulana Muhammad Yusuf rahmatullah alaih mengatakan bahwasanya manusia melihat dengan matanya, manusia akan bisa melihat dengan matanya apabila di hadapannya ini ada cahaya. Akan tetapi apabila di depannya ini tidak ada cahaya, walaupun matanya ini tidak sakit, matanya ini sehat, tetapi dikarenakan kegelapan, gelap, maka matanya ini tidak akan bisa melihat apa-apa. Karena jika seseorang ini berjalan di dalam kegelapan, di satu tempat yang gelap, walaupun di hadapannya ini ada emas, ketika kakinya ini tersandung dengan emas, dia akan mengatakan, beranggapan bahwasanya itu adalah batu, maka dia tidak akan mengambilnya dan meninggalkannya. Dan kenapa dia ini tidak mengambil emas tadi dan dia anggap itu adalah batu? Karena tidak ada cahaya, karena gelap. Maka keputusan seseorang ketika berada di dalam kegelapan ini adalah kesalahan, salah. Dan mata ini hanya bisa melihat kepada sesuatu yang nampak, hanya bisa melihat yang zahirnya saja, akan tetapi tidak bisa melihat hakikat dari sesuatu. Setiap benda yang ada di hadapan manusia, maka manusia hanya bisa melihat dari luarnya saja, zahirnya saja. Akan tetapi apa hakikat dari benda tersebut, maka ini tidak bisa dijangkau oleh pandangan manusia, mata manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan kemampuan di dalam hati manusia, yang mana hati ini bisa mengetahui dan melihat hakikat sesuatu. Maka benda yang paling utama yang ada pada manusia adalah hatinya. Dan untuk melihat hakikat sesuatu, maka hati ini juga memerlukan cahaya sebagaimana mata. Sebagaimana mata tadi untuk melihat sesuatu memerlukan cahaya, demikian juga dengan hati. Apabila ingin melihat hakikat sesuatu, maka dia memerlukan cahaya. Maka jika hati manusia ini dipenuhi dengan nur, cahaya kalimah, maka keputusannya akan menjadi keputusan yang benar. Dan semakin banyak nur kalimah yang ada di dalam setiap hati manusia, yang ada dalam hati seseorang, maka setiap keputusannya pun akan semakin benar. Setiap apa yang diputuskan oleh hatinya akan semakin benar. Dan apabila nur kalimah, cahaya kalimah yang ada di hati seseorang ini sedikit, maka terkadang keputusan yang dia buat benar, terkadang salah. Dan orang yang di dalam hatinya tidak ada cahaya kalimah, maka semua apa yang dia pahami, apa yang dia putuskan, semuanya salah. Karena dia memahami dan memutuskan setiap perkara dalam kegelapan. Maka hal yang penting dalam kehidupan manusia ini adalah bagaimana menyempurnakan nur cahaya di dalam hatinya. Dan dari sekian banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar adalah nikmat cahaya hati. Dan nikmat yang besar ini tidak bisa didapatkan dengan mudah, akan tetapi diperlukan satu usaha yang sangat keras dan bersusah payah untuk bisa mendapatkannya. Dan yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk ini adalah nabi-nabi. Dan di antara seluruh nabi-nabi yang memiliki derajat yang paling tinggi adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan usaha para nabi-nabi ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nur cahaya ke dalam hati. Maka jika kita mengucapkan kalimah ini dengan menganggap bahwasanya ini adalah kalimah yang hak, maka akan tumbuh benih-benih kalimat ini di dalam hati kita, dan akan menumbuhkan benih-benih cahaya di dalam hati kita. Maka hendaknya kita buat usaha atas kalimah ini, sebagaimana Nabi SAW dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, mereka telah buat usaha ke atas kalimat ini. Mereka telah menzikirkan kalimat ini, dan mereka telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa memasukkan cahaya ini ke dalam hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Akan tetapi penting untuk kita supaya buat usaha sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana supaya yakin terhadap kalimah ini ada di dalam hati kita, yang mana ini adalah keyakinan yang benar dan akan menimbulkan nur di dalam hati. Dan apa itu keyakinan yang salah? Yakin terhadap selain Allah di dalam hati. Dan apa itu keyakinan selain Allah? Yakni yakin kepada harta, kebendaan dan asbab dan seluruh makhluk. Maka apabila
ada keyakinan terhadap makhluk, keyakinan terhadap harta dan kebendaan di dalam hati seseorang, maka hatinya akan menjadi gelap. Karena seluruh harta dan kebendaan dan asbab dan seluruh makhluk ini tidak bisa buat apa-apa. Dan semua yang terjadi ini atas perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan zat Allah Subhanahu wa taala ini tidak tampak oleh mata. Dan seluruh kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah Subhanahu wa taala itu juga tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Dan yang menciptakan seluruh makhluk ini adalah Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan makhluk apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang besar ataupun yang kecil, langit ataupun bumi, dan gunung-gunung yang ada di atas bumi, semua makhluk-makhluk dan benda-benda ini, wujud mereka ini atas kehendak dan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa mendatangkan atau mewujudkan satu keadaan dan suasana. Karena setiap keadaan dan suasana yang datang ini atas kehendak Allah, keputusan Allah. Dan yang menciptakan keadaan ini juga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menciptakan keadaan selain Allah. Seperti seseorang yang makan, kemudian setelah itu dia sakit perut, maka yang membuat sakit perut ini bukanlah karena dia makan makanan. Dan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah. Begitu juga rasa lapar. Rasa lapar ini juga datang karena perintah Allah, kehendak Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini sebagai darul asbab. Ketika lapar datang, maka makanlah makanan yang baik, yang bersih, yang suci dan halal. Akan tetapi nabi-nabi memberitahukan bahwasanya pada hakikatnya lapar itu hilang bukan disebabkan makanan. Akan tetapi atas kehendak Allah, atas perintah Allah. Kemudian ketika sedang berada dalam keadaan lapar, maka orang ini akan lemah. Dan lemah ini pun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dia ini makan, maka dia pun kembali menjadi kuat. Dan kekuatan ini bukan datang dari makanan tetapi datang atas perintah Allah. Demikian juga rasa haus. Rasa haus ini datang atas perintah Allah. Dan ketika seseorang ini kehausan, dia minum air, kemudian hausnya hilang. Maka hausnya ini bukan air yang menghilangkan tetapi hilang atas kehendak Allah, hukum Allah. Supaya setiap saat kita hanya yakin kepada kudratullah, kekuasaan Allah. Sedangkan asbab-asbab ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suatu hikmah dan satu kebaikan bagi manusia. Dan nabi-nabi telah memberitahukan hakikatnya. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada seseorang setiap kali makan, setelahnya hendaknya membaca doa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengenyangkan perut kami dan telah menghilangkan rasa lapar kami dan telah menghilangkan rasa haus. Jadi Allah yang telah menghilangkan rasa lapar dan haus, bukanlah makanan ataupun minuman. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada asbab. Sebaliknya semua asbab-asbab ini berhajat kepada Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka asbab ini bisa memberikan manfaat. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka asbab tidak bisa buat apa-apa. Jadi iman itu adalah memenuhi hati kita ini dengan keyakinan yang sempurna terhadap zat dan sifatnya Allah, dan mengeluarkan keyakinan yang salah dari dalam hati dengan cara mendakwahkan kalimah, menafikan apa saja yang selain Allah Subhanahu wa taala, dan mengatakan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berbuat segala-galanya. Maka setiap hari kita usahakan 4 jam, 5 jam sampai 6 jam buat dakwah, baik ketika kita sedang keluar ataupun sedang di makam. Karena yang hari-harinya kita saksikan, kita lihat dan kita rasakan bahwasanya semua asbab-asbab ini mendatangkan faedah. Dan ini semua adalah bertentangan dengan hakikat. Maka apabila setiap hari kita luangkan waktu kita untuk buat dakwah, maka akan masuk yakin yang benar ke dalam hati kita dan akan makin bertambah. Di rumah-rumah juga kita hidupkan dakwah, menafikan selain Allah. Harta dan kebendaan tidak bisa buat apa-apa.
Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berbuat segala-galanya dengan kudratnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memutuskan sesuatu tidak berhajat kepada asbab apapun, karena Dia adalah zat yang as-samad, tidak bergantung kepada apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk mewujudkan segala sesuatu tanpa asbab apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berkuasa untuk mewujudkan sesuatu bertentangan dengan asbab, supaya kita yakin yang sempurna kepada kekuasaan Allah. Dengan kita ini sering menyampaikan, membicarakan semua kisah-kisah yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya, baik itu tanpa asbab ataupun bertentangan dengan asbab. Di setiap rumah dan di setiap masjid, di setiap tempat supaya hidup dakwah. Dan kisah-kisah yang paling benar ini ada di dalam Quran dan hadis. Kita bayangkan kisah-kisah yang ada di dalam Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran, satu kisah mengenai Bani Israel. Satu pasukan tentara keluar untuk menghadapi orang-orang kafir. Dan amirnya ketika itu bernama Talut, berjumlah 70.000 orang. Maka ketika perjalanan mereka tidak menemukan air sedikit pun, sehingga seluruh pasukan merasa kehausan. Maka kemudian amirnya mengiklankan bahwasanya kita akan melewati sebuah sungai yang penuh dengan air. Akan tetapi itu adalah merupakan satu ujian kesabaran buat kita. Maka orang yang berada di derajat yang paling utama di antara kalian adalah yang menyeberangi sungai tersebut tanpa meminum airnya setetes pun. Kemudian yang kedua adalah orang yang minum dari sungai tersebut hanya dengan satu tangan, yakni mengambil air tersebut dengan tangannya kemudian meminumnya dan tidak mengulanginya lagi, hanya satu kali saja diizinkan. Kemudian siapa saja yang minum sebanyak-banyaknya dari sungai tersebut, maka dia akan keluar dari pasukan ini. Maka mendengar iklan seperti ini dari amirnya, sebagian dari mereka orang-orang yang kuat keimanannya, mereka mengatakan kami akan mentaati amir kami dan tidak akan minum satu tetes pun dari air tersebut. Kemudian sebagian lagi mengatakan bahwasanya kita hanya akan minum air dari sungai tersebut sebanyak yang diizinkan oleh amir, yakni dengan sekali tegukan, sekali celupan tangan, setelah itu kita tidak akan minum lagi. Maka dari 70.000 pasukan ini, di antara mereka hanya 313 saja yang memutuskan untuk mentaati amirnya. Dan selebihnya mereka tidak mau mentaati amirnya. Jika nanti kita bertemu dengan sungai, kita akan minum sebanyak-banyaknya karena haus yang begitu sangat. Karena sudah sangat kehausan. Maka kemudian setelah mereka sampai di sungai tersebut, orang-orang yang tadinya telah memutuskan kami tidak akan minum setetes pun dari sungai tersebut untuk mentaati amirnya. Maka setelah mereka ini berhasil menyeberangi sungai, maka Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa haus mereka tanpa setetes air pun. Demikian juga dengan golongan yang kedua, yang mana mereka memutuskan untuk mengamalkan apa yang sebatas yang diizinkan oleh amirnya, hanya meminum satu kali dengan satu tangan dari sungai tersebut, kemudian tidak meminumnya untuk kedua kalinya. Maka golongan ini pun telah berhasil menyeberangi sungai dan haus mereka pun sudah hilang. Dan jumlah keseluruhan mereka ada 313 orang yang seperti ini. Selebihnya begitu sampai di dekat sungai, mereka langsung meminum sebanyak-banyaknya. Akan tetapi apa yang terjadi setelah mereka minum sebanyak-banyaknya, ketika mereka mengangkat kepalanya, ternyata rasa hausnya bukan hilang, malah semakin bertambah. Sehingga mereka terpaksa minum, dan kali ini lebih banyak dari yang pertama lagi. Kemudian setelah itu mereka mengira rasa haus mereka sudah hilang. Ternyata setelah mereka berhenti minum, ternyata bertambah. Semakin bertambah rasa hausnya. Kemudian mereka minum lagi lebih banyak lagi. Demikian seterusnya, minum berkali-kali sebanyak-banyaknya. Sehingga ketika mereka ini sampai di seberang sungai, maka perut mereka pun membesar, membengkak. Sehingga tidak bisa buat apa-apa, tidak bisa sanggup bergerak lagi. Dan rasa haus semakin bertambah. Maka setelah itu mereka mengatakan bahwasanya kami tidak bisa meneruskan perjalanan untuk berperang. Sedangkan rasa haus kami semakin bertambah dan perut kami semakin membesar dan tidak bisa mengangkatnya lagi.
Maka 313 yang tersisa tadi, mereka pun terus maju dengan amirnya sampai kepada pasukan musuh yang mana jumlah mereka jauh lebih banyak, sampai ribuan jumlah musuh. Maka mereka pun telah berperang dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga 313 pasukan ini bisa mengalahkan pasukan musuh yang jumlahnya ribuan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada 313 orang ini di atas ribuan jumlah orang kafir. Maka orang tua kita mengatakan bahwasanya permisalan seluruh dunia hari ini adalah sebagaimana kisah ini, yakni orang-orang yang sama sekali tidak mempedulikan harta, kebendaan dan asbab-asbab. Mereka hanya melihat apa perintah Allah, apa sunnah Rasulullah SAW yang harus disempurnakan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa, dan Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kekuasaannya dengan amal-amal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat mereka mendakwahkan manusia kepada Allah, setiap saat mereka berzikir kepada Allah, dan hati mereka senantiasa bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal sebagaimana amalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sedikit pun mempedulikan harta dan kebendaan dan asbab. Maka orang ini imannya juga sempurna dan takwanya juga sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ard." Jika penduduk satu negeri keimanan dan ketakwaan mereka yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berusaha dan belajar untuk mendapatkan keyakinan iman yang sempurna dan takwa yang sempurna, maka kami akan membukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Kemudian dari keberkahan-keberkahan tersebut yang paling tinggi derajatnya adalah semua permasalahan mereka, keperluan mereka bisa diselesaikan tanpa asbab. Sehingga sampai sebulan tidak ada makanan dan tidak makan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kekuatan dan tidak ada kelemahan sedikit pun disebabkan amal-amal. Dan berbulan-bulan bisa terus hidup tanpa air. Berapa banyak masyayikh orang-orang tua, kisah mereka seperti ini, berbulan-bulan tanpa makan, tanpa minum. Yang mereka lakukan hanyalah amal saja, amal. Jadi sebagaimana kisah orang-orang yang ada di pasukan tadi, yang mereka mentaati amirnya, tidak minum setetes pun dari sungai tersebut. Allah Subhanahu wa taala hilangkan kehausan mereka tanpa asbab. Maka barang siapa yang tidak peduli sedikit pun kepada mal, kebendaan dan asbab, dan hatinya setiap saat bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada amal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan segala permasalahannya dan menyempurnakan segala keperluan-keperluannya tanpa asbab. Dan dengan iman dan takwa yang sempurna, dan iman yang sempurna adalah hati seseorang tidak tawajuh kepada kebendaan dan harta sedikit pun setiap saat dan keadaan, dan tidak terkesan sedikit pun kepada makhluk selain Allah. Walaupun diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hatinya mengatakan bahwasanya harta ini berhajat kepada Allah. Jika Allah berkehendak, dia bisa memberikan manfaat. Jika Allah tidak berkehendak, tidak bisa buat apa-apa. Dan dia tidak yakin sedikit pun dengan harta dan kebendaan yang banyak dia miliki akan menyelesaikan permasalahannya. Dan walaupun tidak punya harta dan asbab sedikit pun, hatinya tetap bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tanpa asbab sedikit pun Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Dan Allah akan tampakkan kekuasaannya melalui amal-amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu keberkahan kepada orang ini, dan Allah akan selesaikan segala permasalahannya tanpa asbab. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya asbab tanpa buat usaha, dan tanpa usaha apapun dia akan mendapatkan harta. Dan terkadang dengan asbab yang sedikit yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tetapi di dalamnya terdapat banyak keberkahan-keberkahan. Sebagaimana orang-orang tadi yang mereka hanya meminum satu teguk daripada sungai tersebut sesuai dengan perintah amirnya,
maka walaupun hanya minum sedikit, Allah Subhanahu wa ta'ala selesaikan permasalahan, Allah hilangkan rasa haus mereka. Dan dengan keberkahan amal-amal yang dikerjakan oleh orang ini, Allah Subhanahu wa ta'ala selesaikan permasalahannya, terkadang tanpa asbab sedikit pun, dan terkadang tanpa buat usaha. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, sediakan kepadanya asbab, dan terkadang dengan harta ataupun asbab yang sedikit. Dengan keberkahan iman dan amal, Allah Subhanahu wa ta'ala akan cukupkan untuk segala-galanya. Dan kemudian orang-orang yang meninggalkan amal dan tidak tawajuh sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap saat tawajuhnya hanya kepada harta dan kebendaan dan asbab, dan senantiasa berusaha memperbanyak harta dan kebendaan dan asbab, maka semakin banyak harta dan asbab yang dia dapatkan, maka kesusahan dan kegelisahan pun bertambah banyak dalam kehidupannya. Dan pintu-pintu musibah akan terbuka dalam kehidupannya karena dia meninggalkan amal-amal. Setiap saat dan keadaan berada dalam kegelisahan, bahkan tidak bisa tidur di malam hari, padahal dia memiliki harta, kebendaan dan asbab yang begitu banyak. Dan terkadang karena setiap saat berada di dalam kegelisahan, orang seperti ini pun bisa sampai bunuh diri. Maka dunia ini berjalan karena keberkahan amal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita menjadikan, berusaha untuk bagaimana keimanan kita ini sempurna dan keyakinan kita terhadap kudratullah, kuasanya Allah ini sempurna. Caranya adalah dengan amal-amal dakwah. Kita sebagai pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah buat ini dakwah kepada kalimah dari awal sampai akhir, sehingga mengenai dakwah ini dikatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, bahwasanya ini adalah jalan hidupku, yakni menyeru seluruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan basirah, dan ini adalah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku, setiap orang yang beriman kepada kenabianku. Maka ulama mengatakan bahwasanya orang yang tidak buat dakwah setiap hari dan tidak menjadikan dakwah ini sebagai maksud hidupnya, maka seolah-olah ini dia bukan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jalannya orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berdakwah dalam keadaan apa saja. Dan ketika berdakwah ini yang ditargetkan adalah hati sendiri. Dan ketika seseorang berdakwah dan tidak menjadikan hatinya sendiri sebagai target, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat dari dakwahnya. Akan tetapi orang yang mendengarkan dakwahnya dengan tawajuh, dia akan mendapatkan manfaat. Maka setiap kali buat dakwah, menganggap bahwasanya saya yang paling perlu kepada perkara ini, dan menjadikan hati sendiri targetnya. Ketika kita berdakwah menyebutkan bahwasanya harta dan kebendaan ini tidak bisa buat apa-apa, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang maha segala-galanya. Karena itu semua adalah sebab, bukan Rabb. Dan yang menyelesaikan permasalahan bukanlah sebab, akan tetapi yang menyelesaikan masalah ini atas keputusan Rabb. Dan zatnya Rabb ini adalah As-Samad, tidak bergantung pada siapapun. Jika dia ini berkehendak, maka asbab bisa menyelesaikan masalah. Dan jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki asbab, maka tanpa asbab pun bisa menyelesaikan masalah. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, bertentangan dengan asbab pun Allah akan selesaikan permasalahan sebagaimana yang diperintahkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an. Maka kisah-kisah ini bagaimana kita renungkan dalam kesendirian. Kisah yang selanjutnya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada ketika itu raja yang berkuasa di seluruh dunia adalah Namrud. Dikatakan bahwasanya dia ini berkuasa di seluruh dunia dan tidak ada yang mampu melawan kekuasaannya. Maka syaitan pun telah memperdayai Namrud ini dan mengatakan bahwasanya kamu adalah Rabb. Jadi banyak raja-raja yang seperti ini sampai mereka ini gila sehingga menyekutukan dirinya dengan Allah. Jadi menyekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu dosa yang paling besar.
Akan tetapi yang lebih jauh, lebih besar dari itu lagi, mengaku diri sendiri sebagai Tuhan. Maka Namrud pun telah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Maka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah jika ada seorang hamba yang jatuh kepada kesesatan yang paling dalam, yang paling besar, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus kepadanya nabi yang paling besar. Sehingga nabi ini bisa menyelamatkan hamba tersebut daripada kehancuran dan membawanya kepada keselamatan. Maka pada masa itu Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam, dan bapak beliau ini sendiri adalah salah satu menteri daripada Namrud. Maka beliau pun mulai mengiklankan la ilaha illallah Ibrahim Khalilullah, bahwasanya yang berhak disembah adalah hanya Allah Subhanahu wa taala saja, bukan Namrud, dan tidak ada satupun yang berhak disembah selain Allah. Dan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah menjadikanku sebagai khalil, kekasihnya, dan telah mengutus aku kepada kalian. Maka bagaimana supaya kalian beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang aku katakan, bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan lain-lainnya. Dan beliau pun mulai mengiklankan sesuatu yang menentang Namrud. Maka semuanya pun telah menjadi musuh beliau. Maka orang-orang pun mengatakan bahwasanya dia ini telah menentang Rabb kita, maka bagaimana kita bisa membunuhnya, dan kita bisa memberikan pelajaran kepada orang ini. Dan mereka pun telah berpikir bagaimana supaya mereka ini menyalakan api yang begitu besar dan melemparkan Ibrahim alaihissalam ke dalamnya. Maka mereka pun telah mengumpulkan kayu bakar, kayu-kayu sampai seperti gunung. Kemudian mereka telah membakarnya, dan Ibrahim alaihissalam pun telah ditangkap, dan mereka telah mengikat tangan dan kaki Ibrahim alaihissalam, dan mereka pun melemparkan Ibrahim alaihissalam ke dalam api. Akan tetapi iman yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, iman yang begitu kuat di dalam hatinya, sehingga tidak merasakan kegelisahan ataupun ketakutan sedikit pun. Jadi api ini tidak bisa buat apa-apa, dan rencana mereka pun tidak bisa buat apa-apa. Dan apa yang akan terjadi adalah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempurnaan iman, yang mana asbab-asbab yang bertentangan semuanya sudah ada, dan seluruh dunia sudah memutuskan untuk membunuh beliau, dan mereka telah menyalakan api yang begitu besar, dan beliau pun sudah ditangkap, dan kaki tangan beliau pun sudah diikat. Akan tetapi hati Ibrahim alaihissalam tetap bertawajuh hanya kepada Allah. Maka di kitab-kitab dituliskan bahwasanya sehingga melihat keadaan Ibrahim alaihissalam pun malaikat merasa gelisah. Mereka mengatakan bahwasanya ya Allah, hanya satu saja hambamu, kekasihmu yang ada di dunia saat ini, yang mana dia senantiasa mendakwahkan kalimah, dan semua orang sedang berusaha untuk membunuhnya. Maka izinkanlah kami untuk menolongnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, pergilah, jika hambaku ingin pertolongan dari kalian, silahkan tolonglah dia. Maka datanglah malaikat di hadapan beliau. Dan malaikat ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan tidak tampak oleh manusia. Dan malaikat-malaikat ini terkadang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kekasihnya, nabi-nabinya. Sebagaimana ketika terjadi peperangan Badar, Allah Subhanahu wa taala telah mengirim malaikat kepada pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pasukan beliau waktu itu kecil, jumlahnya sedikit. Maka dikatakan peperangan pertama dalam Islam adalah peperangan Badar, dan di dalamnya malaikat benar-benar datang untuk menolong umat Islam dan ikut langsung dalam berperang. Dan malaikat-malaikat telah membunuh orang-orang kafir. Kemudian banyak dari orang-orang kafir ketika itu telah menjadi tawanan. Maka datanglah malaikat di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mengatakan, wahai Ibrahim, bahwasanya kami datang untuk menolongmu. Perintahkan apa saja kepada kami, kami akan menyempurnakannya, kami akan melakukannya. Maka beliau pun bertanya kepada malaikat, apakah kalian datang atas perintah Allah Subhanahu wa taala?
Maka malaikat mengatakan, tidak, kami datang atas keinginan kami sendiri dan kami meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah mengizinkan kami. Maka ketika itu pun beliau menganggap bahwasanya ini merupakan satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan bahwasanya saya tidak memerlukan bantuan kalian. Jadi begitu kuat keimanan yang ada dalam Ibrahim alaihissalam, yang mana tawajuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan malaikat pun telah ditolak oleh beliau. Maka ketika itu begitu besar api yang mereka nyalakan dan mengeluarkan panas yang begitu kuat sekali, sehingga tidak ada satu burung pun yang bisa lewat di atas api tersebut. Jika ada burung yang lewat di atasnya, maka dia akan mati terbakar. Akan tetapi ketika orang-orang kafir tersebut melempar Ibrahim alaihissalam ke dalam api, maka di dalam hadis disebutkan bahwasanya ketika itu mulut Ibrahim alaihissalam mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Terserah kalian mau buat apa, akan tetapi cukup hanya Allah Subhanahu wa taala saja bagiku. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan pertolongan dengan sebaik-baiknya dengan kudratnya. Jadi lisan beliau berzikir seperti ini dan hati beliau bertawajuh hanya kepada Allah. Dan Maulana Muhammad Yusuf rahmatullah alaih mengatakan bahwasanya di dalam hati Ibrahim alaihissalam tidak ada kesan sedikit pun kepada selain Allah. Bahwasanya semua apa saja yang beliau hadapi ketika itu, semua tidak bisa buat apapun dan tidak akan bisa mendatangkan kerugian ataupun melukai sedikit pun. Dan apa yang telah mereka rencanakan ini sedikit pun tidak bisa memberikan apa-apa kepadanya. Apa yang akan terjadi kepada beliau adalah apa yang telah diputuskan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun ketika menyelamatkan Ibrahim alaihissalam tidak menggunakan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala tampakkan langsung kekuasaannya. Maka ketika Ibrahim alaihissalam sudah mendekati api, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Kami memerintahkan kepada api, dinginlah engkau untuk Ibrahim alaihissalam, yang mana pada awal mulanya api tadi berubah menjadi dingin sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam menggigil sebagaimana orang menggigil ketika musim dingin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, jadilah kamu dingin yang memberikan kenyamanan. Maka ketika datang perintah salaman, maka api tadi pun dinginnya berkurang dan beliau pun tinggal dengan tenang di dalam api, dan angin sejuk pun bertiup kepada beliau sehingga menjadikan hati beliau ini senang. Maka setelah itu ketika ada seorang yang bertanya kepada beliau, kapan beliau ini merasakan kenikmatan dan kebahagiaan yang besar dalam kehidupannya, maka beliau mengatakan bahwasanya aku tidak pernah merasakan kenikmatan yang lebih besar, melebihi ketika aku dilempar oleh orang-orang ke dalam api. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Asbab-asbab kehancuran yang disediakan oleh orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan asbab-asbab kehancuran tadi menjadi asbab kenyamanan dan mendapatkan kenikmatan kepada beliau. Maka orang tua kita mengatakan bahwasanya segala macam asbab-asbab yang dimiliki oleh orang-orang batil dalam melawan perkara yang hak, jangan sampai kita terkesan sedikit pun kepada asbab-asbab yang mereka punya, dan terus mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus mendakwahkan perkara yang hak dan terus berdoa kepada semua orang, untuk semua orang. Maka dengan demikian terkadang Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya, bahwasanya segala asbab-asbab yang mereka miliki itu Allah balikkan menjadi asbab-asbab tersebarnya perkara yang hak. Dan ini mereka melemparkan Ibrahim alaihissalam ke dalam api ini supaya mereka ini bisa menghentikan dakwahnya beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan usaha mereka ini sebagai asbab tersebarnya dakwah beliau. Maka mereka pun mulai menyadari bahwasanya dakwah beliau ini adalah dakwah yang hak, dan apa yang didakwahkan oleh Namrud ini semuanya adalah dusta.
Akan tetapi orang-orang yang senantiasa hatinya ini membangkang, maka orang seperti ini akan terhalang dari mendapatkan hidayah. Akan tetapi orang-orang yang dalam hatinya tidak ada membangkang dan mereka berusaha untuk memahami perkara yang hak, maka Allah pun memasukkan perkara yang hak ke dalam hati mereka. Maka dikatakan anak perempuan Namrud ketika melihat Nabi Ibrahim alaihissalam duduk dengan tenang di dalam kobaran api, maka dia bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah kamu ini tidak terbakar?" Maka beliau menjawab, "Betul, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melarang api ini untuk membakar saya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mana aku menyerukan, mengajak kamu untuk beriman kepadanya." Dan kemudian anak perempuan Namrud mengatakan bahwasanya, "Kalau aku masuk ke dalam api, apakah aku juga bisa selamat dan api tidak membakarku?" Maka beliau mengatakan, "Tentu, tapi sebelumnya kamu harus mengucapkan kalimah yang aku dakwahkan kepadamu, La ilaha illallah Ibrahim Khalilullah. Bacalah kalimah ini dan tanamkanlah di dalam hati bahwasanya ini adalah kalimah yang hak. Kemudian bacalah doa sebagaimana yang aku baca, Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kemudian kamu baru datang ke sini masuk ke dalam api." Maka karena ketika itu di dalam hati anak perempuan Namrud ini telah masuk perkara yang hak, bahwasanya semua dakwaan bapak saya ini adalah dusta, bohong. Dan apa yang didakwahkan oleh Ibrahim, kalimah ini adalah kalimah yang hak. Dan dia pun telah mengucapkan kalimah tersebut dan membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia pun masuk ke dalam api dan api pun tidak membakarnya. Sehingga ketika itu banyak orang-orang berkumpul melihat pemandangan seperti ini, dan telah terbuka di hadapan mereka bahwasanya selama ini yang didakwahkan Ibrahim alaihissalam adalah perkara yang hak, dan apa yang didakwahkan oleh Namrud ini semuanya adalah bohong. Ini Allah tampakkan kekuasaannya. Berapapun usaha yang dibuat oleh orang-orang batil, Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan usaha-usaha yang mereka kerjakan itu sebagai asbab tersebarnya perkara yang hak, terbukanya perkara yang hak. Akan tetapi bagaimana orang yang buat usaha ini betul-betul buat usaha dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala tampakkan kekuasaannya seperti ini. Maka hadirin yang mulia, untuk mewujudkan nurani di dalam hati kita, bagaimana setiap saat dan keadaan hati kita ini hanya bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka untuk itu hadirin yang mulia, bagaimana penting bagi kita untuk menghidupkan ini dakwah di rumah-rumah kita, di masjid kita. Kita luangkan waktu kita setiap hari di masjid kita untuk buat dakwah 5-6 jam. Dan ketika malam hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bahwasanya di dalam hati kami ada masih banyak terkesan terhadap makhluk dan masih bertawajuh kepada harta, kebendaan dan asbab yang mana saya tidak mampu mengeluarkannya dari dalam hati saya. Maka berikanlah kepada saya yakin yang sempurna kepada kudrat-Mu, dan berikanlah keyakinan yang sempurna di dalam hati saya terhadap kebenaran risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terhadap segala kebahagiaan yang akan didapatkan hanya dengan mengamalkan amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa sambil menangis kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita sendiri dan seluruh umat. Khususnya ketika waktu tahajud ini, di waktu itu Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu rahmat dan akan ada iklan dari langit. Apakah ada orang yang meminta kepadaku, kata Allah, maka aku akan berikan kepadanya. Adakah seorang yang meminta supaya hajatnya disempurnakan, maka aku akan menyempurnakan hajat-hajatnya. Maka hadirin yang mulia, maka kita bersedia untuk menyempurnakan ini insyaallah. Dan bagaimana kita senantiasa berusaha menjadikan setiap orang untuk buat usaha dakwah ini, laki-laki ataupun perempuan, sampai kepada anak-anak kecil sekalipun, sehingga terbentuk fikir di dalam anak-anak ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Sebagaimana suatu keluarga yang senantiasa mengajarkan anaknya untuk
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah bermusyawarah bagaimana untuk mengajarkan iman kepada anak mereka. Maka mereka katakan, setiap kali kamu lapar pulang ke rumah, maka yang pertama sekali harus dilakukan adalah wudu, kemudian sholat dan minta pada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian baru kamu makan. Maka anaknya pun mulai buat seperti ini. Maksudnya yang memberi makan adalah Allah. Cara mendapatkan makan dari Allah Subhanahu wa taala yakni dengan salat, dengan doa. Sehingga setiap kali dia buat seperti ini, masuk keyakinan di hati dia bahwasanya yang memberikan makan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan ini melalui perantara amal. Maka pada suatu ketika ibunya sedang pergi ke tempat temannya untuk suatu keperluan, sehingga ibunya ini terlambat pulang, sedangkan dia ini belum masak. Maka dia berpikiran bahwasanya nanti anak saya pulang dari sekolahnya, kemudian dia pun sholat, kemudian dia doa, tapi di rumah tidak ada makanan apa-apa. Maka jangan sampai keyakinan yang tadi sudah terbentuk rusak di dalam hati anak saya. Maka dia merisaukan perkara ini. Maka ketika sampai di rumah, ibunya ini tanya kepada anaknya, apakah kamu sudah makan? Sudah, kata anaknya. Loh, bagaimana? Seperti biasa, kata anaknya, saya wudu, kemudian sholat, kemudian doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya makan. Dan makanan hari ini ternyata lebih lezat daripada makanan sebelum-sebelumnya yang pernah saya makan. Karena dia sudah mulai bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun kepada anak kecil sekalipun, apabila pikir mereka terbentuk, Allah perlihatkan kudratnya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya makan dari cara yang gaib, bahkan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Maka kita ajarkan anak-anak kita seperti ini, supaya mereka jangan yakin terhadap asbab, bahwasanya apa yang ditampakkan oleh asbab itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan asbab tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu keberkahan, walaupun ketika tidak punya asbab, tidak ada harta, kebendaan dan lain sebagainya, tidak ada apapun, tetapi yakin terhadap qudratullah, yakin kepada zat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan tampakkan kudratnya, kuasanya ini melalui amal-amal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang mulia, inilah maksud hidup kita, bagaimana untuk mewujudkan yakin yang sempurna di dalam hati kita. Jangan sampai hati kita ini yakin kepada selain Allah. Jangan ada tawajuh sedikit pun kepada selain Allah. Kemudian supaya yakin di dalam hati bahwasanya hanya dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja bisa menyelesaikan segala permasalahan. Kemudian penjelasan iman secara terperinci. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Jibril alaihissalam dalam bentuk rupa manusia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu malaikat datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau mengenai perkara-perkara yang penting sehingga bisa diketahui oleh semua sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Soal yang pertama adalah apa itu iman? Ya Muhammad, mal iman. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu hakikat iman? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada beliau, kepada malaikat tadi, penafsiran iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala wal ba'si ba'dal maut. Ini penjelasan iman yang diberitahukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bagaimana mewujudkan keyakinan yang sempurna kepada zat Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Dan keyakinan yang sempurna kepada zat Allah Subhanahu wa taala adalah seperti yang saya sampaikan, tidak terkesan dengan kebendaan dan asbab-asbab. Kebendaan dan asbab tidak bisa buat apa-apa, hanya Allah saja yang segala-galanya. Walaupun tidak punya asbab apa-apa, Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan. Ketika lapar, kemudian makan makanan yang halal, makan makanan yang baik, tetapi hati tidak yakin terhadap makanan, bahwasanya rasa kenyang dan kekuatan ini datang dari Allah, bukan datang dari makanan. Dan bukan berarti kita ini
tidak diperbolehkan menggunakan asbab. Bahwasanya asbab ini tidak bisa buat apa-apa. Untuk apa menggunakan asbab? Tinggalkan saja, bukan. Karena dunia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai darul asbab. Tetap diperintahkan supaya kita ini mencari asbab ini dengan cara yang diperbolehkan, yang dihalalkan, kemudian menggunakan asbab yang telah kita dapatkan. Akan tetapi ketawajuhan hati kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin yang sempurna kepada zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hati, dan yakin kepada selain itu semua supaya keluar dari dalam hati. Maka untuk perkara ini kita mesti buat usaha dakwah setiap hari. Orang-orang rumah kita juga kita jadikan mereka orang yang buat usaha dakwah setiap hari. Demikian juga di masjid kita buat dakwah. Hidupkan suasana dakwah di masjid dan di rumah. Kemudian di waktu tahajud kita bangun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salat tahajud dan berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, yakin kepada malaikat-malaikat, bahwasanya malaikat ini adalah sesuatu yang gaib dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak tampak oleh mata kita. Supaya kita meyakini bahwasanya malaikat-malaikat ini adalah hak, yang mana semua malaikat telah ditetapkan tugasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan rezeki, sehingga setiap biji-bijian dari makanan ini, setiap satu biji dari makanan ini ada malaikat penjaganya, yang mana malaikat ini akan terus menjaga biji tersebut sampai biji tersebut datang sampai kepada pemiliknya. Nama siapa yang telah ditulis di sana, rezeki siapa yang telah ditulis di sana, dia akan terus menyertainya sampai kepada orang yang dituju. Misalnya biji-bijian dari pertanian, persawahan yang ada di Punjab ini, jika di dalamnya ada nama seseorang yang tinggal di Karachi sana, maka biji-bijian tadi akan sampai kepada rumah orang yang ada di Karachi sana dan tidak akan salah, tidak akan pergi kepada tempat yang lain. Jadi malaikat-malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan rezeki manusia. Ada yang ditugaskan untuk menurunkan hujan, ada yang ditugaskan untuk meniupkan angin, ada yang ditugaskan untuk memasukkan ruh, dan ada yang ditugaskan untuk mengeluarkan ruh. Yang mana malaikat yang ditugaskan untuk mencabut ruh ini, maka sebanyak manapun orang-orang memusuhi seseorang tadi, apabila belum lagi ditetapkan, belum lagi datang waktunya untuk dicabut nyawa, maka bahaya apapun yang mengelilinginya dia tidak akan mati. Dan semua musuh-musuhnya tidak bisa mencelakainya sedikit pun. Karena maut ini datang pada waktu yang telah ditetapkan. Ketika telah datang perintah kepada malaikat tersebut untuk mencabut nyawanya, ketika itu baru seorang akan meninggal. Walaupun ketika itu tidak ada asbab-asbab kematian sedikit pun. Orangnya sehat, tidak ada sakit sedikit pun. Ketika sedang tidur, maka malaikat pun mencabut nyawanya ketika sedang tidur, ruhnya ketika sedang tidur, sehingga tidak bangun lagi. Seperti satu orang perempuan di keluarga kami, ketika dia ini bangun salat tahajud, kemudian selesai dia salat tahajud, ketika itu puasa, dan dia pun sudah makan sahur, kemudian dia berbaring sejenak. Maka ketika datang waktu subuh, orang-orang membangunkan untuk salat subuh, ternyata sudah tidak bangun lagi, tidak sakit apapun. Dan dia adalah orang yang rajin membaca Al-Quran dan senantiasa berdoa supaya nyawanya ini dicabut dengan mudah, sehingga Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya dalam keadaan tidur dan tidak ada sakit sedikit pun. Jadi maut itu datang ketika malaikat pencabut nyawa tadi, pencabut ruh tadi telah mendapatkan perintah, baru dia akan mencabut. Kemudian ilmu yang mendatangkan kebahagiaan adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada nabi-nabi. Dan siapa yang mempelajari ilmu tersebut, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Maka bagaimana kita mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada setiap nabi-nabi? Dan nabi-nabi sebelumnya terkadang diberikan kitab besar oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada yang diberikan sahifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan
berbagai macam perintah-perintah kepada nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana kita meyakini bahwa semua itu adalah hak, benar. Akan tetapi amal kita mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran yang Allah turunkan kepada beliau, hadis-hadis yang datang dari beliau. Maka ilmu yang mendatangkan kebahagiaan adalah ilmu Allah. Dan barang siapa yang mempelajarinya, maka dalam keadaan apapun dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan barang siapa yang berniat untuk belajar ilmu Allah, menghafal Al-Quran dan belajar perintah-perintah Allah, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru saja dia mulai beberapa pelajarannya, kemudian dia meninggal dunia, maka dengan niatnya tadi Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam golongan orang-orang yang menghafal Al-Quran dan para ulama. Walaupun baru satu pelajaran yang dia pelajari, maka sungguh dia sudah mendapatkan kebahagiaan. Demikian juga dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang dia berniat untuk menyempurnakan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal-amal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, maka belum sempurna dia kerjakan semuanya. Pada hari kiamat nanti, karena niatnya tadi ingin menyempurnakan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia pahala yang sempurna pada hari kiamat. Maka kebahagiaan ataupun kesuksesan yang sesungguhnya itu hanya ada di akhirat. Siapa yang di akhirat nanti mendapatkan iklan bahwasanya dia ini adalah orang bahagia, dia ini adalah orang selamat, orang yang sukses, maka itulah keselamatan, kesuksesan yang sebenar-benarnya. Maka dia telah sukses baik di dunia maupun di akhirat. Maka berapapun kebendaan yang dimiliki seseorang di atas dunia ini, berapapun kekuasaan, harta yang dimiliki seseorang, akan tetapi bila dia tidak mengikuti kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka walaupun dia ini mengiklankan semasa di dunia bahwasanya akulah orang yang paling berbahagia, namun nanti pada hari kiamat nanti, karena dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beramal kepada amalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka segala apa yang pernah dia miliki di dunia ini tidak akan memberikan pertolongan pada sedikit pun. Pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak memiliki apapun. Bahkan seorang raja di dunia sekalipun, ketika dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian. Demikian juga menteri-menteri, orang-orang kaya. Akan tetapi orang-orang yang beriman kepada nabinya, beriman kepada kehidupan nabinya, mengikuti cara hidup nabinya, maka pada hari kiamat nanti mereka tidak akan melihat pemandangan seperti itu. Sebelum mereka dibangkitkan, mereka akan dipakaikan pakaian dari surga. Dan bahkan orang-orang kafir yang tidak mau beriman, maka dikatakan orang-orang seperti ini pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan dengan kakinya ke atas, kepalanya di bawah. Mereka akan berjalan dengan terbalik. Maka seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana dia berjalan dengan kepalanya?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidakkah dia zat yang berkuasa menjalankan seseorang dengan kakinya? Apakah dia juga tidak mampu untuk menjalankan seseorang dengan kepalanya?" Maka orang-orang yang memiliki segala kenikmatan ketika hidup di dunia ini tetapi mereka tidak mengikuti hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat akan diperintahkan kepada malaikat untuk menyeret orang ini ke dalam neraka, dan dia dibangkitkan dalam keadaan telanjang dan kakinya ke atas. Maka kemudian ketika baru diperlihatkan saja azab dan kepedihan di dalam neraka ini, orang yang tadinya di atas dunia memiliki segala kenikmatan tetapi mereka tidak beriman kepada nabinya, maka ketika ditanya kepada mereka, "Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan?" maka dia akan menjawab bahwasanya, "Demi Allah, saya tidak pernah melihat sedikit pun kenikmatan dalam hidup saya ini." Ini adalah keadaan orang-orang yang pernah menguasai dunia ini, akan tetapi hidupnya tidak beriman kepada nabinya, tidak hidup sebagaimana hidup nabinya. Maka pada hari kiamat nanti ketika mereka melihat hasil daripada segala perbuatan mereka, mereka akan mengatakan dengan bersumpah bahwasanya kami sedikit pun tidak pernah melihat kebahagiaan dalam hidup ini. Oleh karena itu ulama mengatakan bahwasanya kenikmatan dunia ini adalah setetes air, akan tetapi azab di neraka nanti adalah lautan. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan keadaan seseorang yang lain
yang ketika di dunia dia menghadapi segala macam kesusahan, bahkan kesusahan yang paling berat yang pernah dialami seseorang ketika di dunia. Akan tetapi dia senantiasa hidup mengikuti jejak langkah nabi-nabinya. Dan orang ini seumur hidupnya tidak pernah membangun rumah, tidak pernah punya rumah untuk ditinggali, dan tidak pernah punya pakaian. Dan seumur hidup dia tidak pernah memasukkan makanan-makanan yang lezat untuk mengenyangkan perutnya. Akan tetapi dia tidak pernah meninggalkan cara hidup nabinya, terus bersabar dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka pada hari kiamat nanti orang seperti ini akan dimasukkan ke dalam surga dan diberikan derajat yang paling tinggi. Maka oleh karena itu Nabi SAW senantiasa berdoa, "Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkanlah aku pada hari kiamat bersama orang-orang miskin." Maka seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berdoa seperti ini?" Maka Nabi SAW bersabda bahwasanya orang yang menyempurnakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kemiskinan, dan dia bersabar, maka pada hari kiamat nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga 500 tahun lebih dahulu daripada orang-orang kaya yang taat. Dan miskin itu adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Setiap apa saja yang datang, harta yang datang, dia infakkan semuanya untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang kaya tadi mereka harus melalui hisab, yakni perhitungan terhadap harta kebendaan yang mereka miliki. Dan pada hari kiamat nanti seorang yang ketika di dunia ini tidak pernah merasakan kenikmatan, senantiasa berada di dalam kesusahan dan kesulitan, bahkan mendapatkan kesulitan yang paling berat dalam kehidupan ini. Maka ketika orang seperti ini didatangkan nanti pada hari kiamat, akan diperintahkan supaya orang ini dibawa untuk diperlihatkan surga di hadapannya. Dan dia senantiasa bersabar ketika dalam kehidupannya ini, senantiasa menjalani perintah Allah dan kehidupan Nabi SAW. Diperintahkan supaya diperlihatkan surga di hadapannya. Maka ketika sampai di depan pintu surga, angin surga pun bertiup ke wajahnya. Kemudian dia pun melihat pemandangan segala kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga. Maka seketika itu dia merasakan kesenangan yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Kemudian akan ditanya kepadanya, "Apakah kamu pernah merasakan kesulitan, kesusahan sedikit dalam kehidupanmu?" Maka dia pun akan berkata dengan bersumpah, "Ya Allah, sesungguhnya aku tidak pernah melihat kesulitan ataupun kesusahan sedikit pun, sekecil apapun dalam kehidupan ini." Maka untuk itu dikatakan bahwasanya kesulitan, kesusahan di dunia ini hanya setetes air saja. Akan tetapi apabila dia terus bersabar, hidup dengan cara baginda Nabi SAW, mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, maka pada hari kiamat nanti ketika ditampakkan keindahan, kenikmatan yang ada di dalam surga, maka di dalamnya adalah lautan kenikmatan yang tidak ada habis-habisnya. Dan ketika dia melihat lautan kenikmatan yang tidak ada habis-habisnya seperti itu, maka dia tidak akan teringat lagi setetes kesusahan dan kesulitan ketika di dunia. Dia akan lupa segala-galanya. Dan semakin banyak kesulitan dan kesusahan, susah payah dalam menghidupi, cara menjalani cara hidup Nabi SAW, maka akan semakin menaikkan derajat seseorang di dalam surga. Setiap susah payah seseorang, kesabaran seseorang dalam menjalani hidup dan mengikuti cara Nabi SAW, maka balasannya nanti akan meninggikan derajatnya di dalam surga. Dan begitu juga ketika seseorang dalam kehidupannya di atas dunia ini menjalani hidup dengan mentaati Allah dengan cara baginda Nabi SAW, akan tetapi dia tidak mendapatkan kesulitan, susah payah dalam kehidupannya, maka orang seperti ini derajatnya lebih rendah dibandingkan orang yang pertama tadi. Sehingga mereka pun berangan-angan, seandainya dulu ketika di dunia kami pun mendapatkan kesulitan, susah payah dalam mentaati Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami pun akan mendapatkan derajat yang sama seperti mana mereka.
Maka hadirin yang mulia, hari kebahagiaan dan hari kesuksesan itu hanyalah ketika nanti pada hari kiamat. Pada hari itu akan diketahui siapa yang sukses, siapa yang bahagia, dan siapa yang celaka dan sengsara. Maka inilah bagian dari iman, beriman kepada hari kiamat. Bagaimana pada hari kiamat nanti supaya saya mendapatkan kebahagiaan dan terhindar dari mendapatkan kecelakaan dan kesengsaraan di akhirat. Yang mana di sana nanti siapa yang telah mendapatkan keputusan, mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan, maka kebahagiaan yang tidak ada habis-habisnya selama-lamanya. Demikian juga orang yang telah mendapatkan keputusan bahwa dia ini adalah orang-orang yang celaka, maka kecelakaan dan kesengsaraan yang tidak akan ada habis-habisnya, selama-lamanya berada dalam kesengsaraan, selama-lamanya berada dalam musibah, dan musibah dalam yang akan dihadapi tidak akan ada habis-habisnya. Kemudian bagian dari iman yang selanjutnya adalah setiap keputusan baik ataupun buruk ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada perkara ini. Dan keadaan-keadaan yang ada di atas dunia ini datang atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan segala keadaan yang bertentangan dengan keinginan kita ini juga datang atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita beriman kepada setiap takdir yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa saja yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang hak. Ketika datang keadaan yang baik, maka kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian jika datang keadaan susah, maka ini juga atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap keadaan ini datang atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwasanya ini adalah perkara yang hak. Maka derajat yang paling tinggi adalah ketika datang keadaan susah, maka ketika itu pun kita mengucapkan alhamdulillah. Karena setiap keputusan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini patut untuk disyukuri dan diterima dengan hati yang lapang. Maka kalau kita buat seperti ini, nanti pada hari kiamat di hadapan seluruh manusia akan diiklankan manakah orang-orang yang dalam setiap saat dan keadaan senantiasa bersyukur kepada Allah, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Walaupun datang keadaan susah dan datang sakit, ini datang atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan alhamdulillah. Setiap keadaan sulit yang datang dalam kehidupan datang atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, karena setiap keputusan Allah Subhanahu wa taala adalah hak. Maka dia mengucapkan alhamdulillah. Pada hari kiamat akan diiklankan manakah orang-orang yang senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Maka orang-orang yang senantiasa mengucapkan alhamdulillah walaupun dalam keadaan musibah, maka mereka akan berdiri dan akan diperintahkan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga, karena pada hari ini tidak ada hisab atas kalian. Maka walaupun dalam keadaan kesusahan, senantiasa memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, karena ini semua datang atas keputusan Allah. Karena tidak ada keadaan yang datang dengan sendirinya tanpa keputusan Allah. Akan tetapi kita tidak diperbolehkan untuk meminta keadaan yang sulit, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersabar dan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian baru kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan keadaan susah ini dari dalam hidup kita. Maka yakin terhadap setiap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal rezeki juga seperti itu. Apapun yang datang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ini sudah ditetapkan. Apa yang telah kita dapatkan itulah yang sudah ditetapkan, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kurang, tidak akan lebih. Dan untuk setiap anak yang dimiliki, masing-masing telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwasanya ketika bentuk ciptaan manusia ini telah sempurna selama 4 bulan di dalam kandungan ibunya, maka malaikat akan datang untuk meniupkan ruh kepada bayi tersebut. Dan sebelum malaikat datang meniupkan ruh ke dalamnya, maka telah dituliskan kepadanya 4 perkara. Yang pertama, berapa lama dia akan hidup di atas dunia. Jika ditetapkan dia hanya tinggal di dunia ini selama 24 jam, yakni dalam 1 hari, maka setelah 24 jam dia hidup di dunia, dia pun akan kembali kepada Allah, meninggal dunia. Sebanyak mana waktu yang telah ditetapkan seorang akan hidup di atas dunia ini,
maka waktu itu tidak akan berkurang 1 menit pun ataupun bertambah 1 menit pun. Kemudian akan ditetapkan, dituliskan berapa banyak rezeki yang akan dihabiskan semasa hidup di dunia, dan tidak akan berkurang ataupun bertambah 1 butir pun dari rezeki yang telah ditetapkan untuknya. Walaupun sebanyak apa saja usaha yang dia kerjakan untuk mendapatkan rezeki, dia tidak akan mendapatkan lebih dari apa yang telah ditetapkan. Ini jauh sebelum ditiupkan ruh ke dalam dirinya, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa yang akan dia dapatkan. Jadi terkadang seseorang berusaha sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan harta, tetapi setelah terkumpul harta yang banyak, ternyata dia tidak bisa menikmati sedikit pun harta yang telah dia kumpulkan. Orang lain mendapatkan manfaat dari harta tersebut, dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena rezeki yang sesungguhnya itu adalah apa yang dia gunakan untuk dirinya sendiri. Maka rezeki ini telah dituliskan, telah ditetapkan, tidak akan bertambah ataupun berkurang sebutir pun. Kemudian umurnya akan ditetapkan, berapa lama dia akan hidup di atas dunia ini. Kemudian apa yang akan dia kerjakan semasa di dunia ini, semua akan dituliskan, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap apa yang akan dikerjakan. Kemudian bagaimana keadaannya ketika mati nanti? Dia akan mati dalam keadaan apa? Apakah dia mati dalam keadaan bahagia dan sukses dengan membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, ataupun dia akan mati dalam keadaan celaka karena membuat Allah Subhanahu wa taala murka? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bagaimana keadaan kematian seseorang dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 4 perkara ini telah dituliskan sebelum ditiupkan ruh ke dalam manusia. Maka bagaimana kita beriman, yakin yang sempurna terhadap takdir keputusan Allah dan ketetapan Allah. Apa yang telah ditetapkan, apa yang telah diputuskan, itulah yang akan dia dapatkan. Maka untuk itu keberkahan yang akan dia dapatkan adalah dengan amal-amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dunia ini adalah tempat beramal, dan kebendaan dan asbab ini adalah ujian. Kemudian setelah kematian baru akan dimulai kehidupan yang selama-lamanya yang sesungguhnya. Yang mana kehidupan setelah kematian inilah perkara yang pasti, dan kehidupan yang tidak akan ada habis-habisnya selama-lamanya. Bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan yang selama-lamanya setelah kehidupan dunia ini adalah dengan yakin yang sempurna terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebahagiaan akan didapatkan dengan amal-amal yang telah diberitahukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita mesti meyakini perkara ini, kemudian kita belajar perkara ini melalui Quran dan Sunnah. Dan amal yang paling besar di antara seluruh amal-amal adalah salat. Yang mana di dalam sebuah mafhum hadis disebutkan bahwasanya barang siapa yang menjaga dan menyempurnakan salatnya, maka di dunia ini Allah Subhanahu wa taala akan bukakan kepadanya pintu-pintu keberkahan. Menjaga salat yakni menjaga wudu yang sempurna, istinja yang sempurna, dan sunnah-sunnah lainnya sebelum mengerjakan salat. Kemudian menyempurnakan salat adalah bagaimana salat dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdiri, ruku dan sujud dan lain sebagainya, semuanya mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akan dihilangkan kesempitan dari hidupnya. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam kubur, kuburnya pun akan berubah menjadi surga. Kemudian ketika dibangkitkan pada hari kiamat, akan mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan. Yang mana ini adalah pertanda seorang mendapatkan kebahagiaan adalah mendapatkan catatan amal dari tangan kanan. Kemudian dari tempat perhitungan amal-amal menuju surga akan memakan waktu selama 1500 tahun perjalanan. Maka dia akan sampai ke surga dengan sekejap mata sebagaimana dan secepat kilat. Kemudian akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab untuk orang-orang yang menyempurnakan salatnya. Yang pertama, yakin yang sempurna terhadap kalimah ada di dalam hatinya. Kemudian amal yang paling besar sempurna dilaksanakan oleh anggota badannya, yaitu salat. Maka hadirin yang mulia, asbab kebahagiaan ini dimulai dari hati. Yang mana Nabi SAW bersabda bahwasanya di dalam diri seorang manusia itu ada segumpal daging. Apabila gumpalan itu baik dan benar, maka setiap amal yang keluar dari anggota tubuhnya yang lain menjadi amal yang benar dan soleh.
Dan apabila gumpalan itu rusak, maka setiap amal yang keluar dari anggota tubuhnya pun adalah amal-amal yang rusak. Kemudian beliau bersabda, ketahuilah bahwasanya gumpalan itu adalah hati. Ketahuilah bahwasanya gumpalan itu adalah hati. Ketahuilah bahwasanya gumpalan itu adalah hati. Maka untuk itu ulama mengatakan bahwasanya asbab kebahagiaan itu ada di dalam, bukan di luar. Apa dia? Yakni supaya hati ini menjadi hati yang baik. Dan demikian juga asbab-asbab kehancuran dan kecelakaan itu tidak ada di luar, ada di dalam. Yakni apabila hati seseorang rusak, maka amal lainnya pun akan rusak. Kemudian apabila amal rusak, maka dunia pun akan hancur dan akhiratnya pun akan hancur. Maka hati ini perlu diusahakan. Bagaimana usaha atas hati? Hati yakni berusaha atas kalimah, supaya hati ini dipenuhi dengan cahaya kalimah. Maka untuk itu ketika kita mengucapkan kalimah ini dengan menganggap bahwasanya inilah kalimah yang hak, maka akan tumbuh benih-benih cahaya di dalam hati kita. Kemudian dengan mendakwahkan dan menzikirkan kalimah ini, dan dengan mengajak orang lain untuk mendakwahkan kalimah. Kemudian pada malam hari berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zat yang Maha memberi adalah Allah. Dengan amal dakwah ini, maka hati akan dipenuhi oleh cahaya. Maka ulama mengatakan siapa yang menjadikan dakwah ini sebagai maksud hidupnya, karena kita adalah sebagai naib baginda Nabi SAW, dan buat usaha dakwah ini dengan pengorbanan sebagaimana sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Dikarenakan mengucapkan kalimah, maka orang-orang Mekah mereka harus meninggalkan tanah air kelahiran mereka dan tidak boleh membawa anak, istri dan keluarga. Mereka harus tinggalkan semuanya dan berhijrah, dan mereka sampai ke Madinah Munawwarah. Maka setiap pengorbanan yang mesti dihadapi oleh seseorang ketika mengucapkan kalimah ini, maka harus dihadapi dengan bersabar dan tabah. Dan dengan segala ujian dan musibah yang datang, mereka tidak tinggalkan kalimah. Maka derajat kaum muhajirin ini adalah lebih tinggi dari yang lainnya, karena mereka telah mendapatkan ujian yang sangat banyak. Sampai kota Makkah dibebaskan, kemudian harus bertempur dengan orang-orang kafir Quraisy. Berapa banyak ujian-ujian yang datang kepada mereka. Maka untuk itu di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya orang-orang yang beriman sebelum Fathah Mekah dan mereka telah buat usaha atas agama, dan orang-orang yang beriman setelah Fathah Mekah, maka dua orang ini tidak bisa disamakan. Karena sebelum Fathah Mekah ini adalah waktu-waktu yang banyak diberikan ujian dan cobaan. Maka sejauh mana orang mengamalkan agama ini dengan penuh kesabaran dengan segala macam ujian dan cobaan yang dia dapatkan, maka derajatnya pun akan semakin tinggi. Maka orang-orang yang menjadikan usaha Nabi ini sebagai maksud hidupnya dan terus buat usaha tersebut dengan penuh pengorbanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nur pada hatinya yang mana cahayanya akan melebihi cahaya matahari. Maka apabila seseorang memiliki kadar nur seperti ini dalam hatinya, maka akan memberikan kesan kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Dan kemanapun mereka datang, orang-orang di sekeliling mereka yang mereka datangi pun akan mendapatkan kesan daripada nur hati mereka. Maka setiap tempat yang didatangi oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, maka kekufuran telah hilang dari sana dan mereka pun telah menjadi orang-orang beriman. Karena derajat cahaya iman yang begitu besar yang ada dalam diri mereka sehingga mempengaruhi orang-orang yang mereka datangi. Maka bagaimana kita hari ini bisa mendapatkan cahaya yang sempurna, cahaya keimanan yang begitu kuat seperti sahabat-sahabat, dengan kita ini menjadikan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai maksud hidup kita, bukan hanya 40 hari 4 bulan. Bagaimana kita berusaha untuk menjadikannya sebagai maksud hidup kita. Kemudian setiap pengorbanan yang mesti kita buat untuk usaha ini, kita terus jalankan dengan sepenuh hati dan kesabaran. Maka derajat kita pun semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akan dibukakan baginya pintu-pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita menyempurnakan iman kita? Kemudian setiap amal yang keluar dari anggota tubuh kita mengikuti amal Nabi SAW. Yang pertama kali kita mengusahakan supaya sholat kita ini menjadi sempurna. Jangan sampai ada sunnah-sunnah di dalam sholat yang kita tinggalkan. Dengan belajar setiap sunnah Nabi SAW akan mendatangkan nur dalam hati kita. Dan sebanyak mana sunnah-sunnah yang dia amalkan, maka nur di dalam hatinya pun akan semakin bertambah. Kemudian rumah-rumah yang di dalamnya ada amal dakwah, dan di dalamnya dipelajari dan diajarkan sunnah Nabi SAW. Di dalamnya hidup amal ta'lim fadail, dan di dalamnya hidup amal-amal zikir dan tilawat. Maka di dalam hadis disebutkan rumah seperti ini pun akan menjadi cahaya, dan malaikat-malaikat akan melihat nur yang ada di rumah tersebut sebagaimana penduduk bumi melihat cahaya-cahaya bintang di malam hari, dan bercahaya sebagaimana bulan dan bintang bercahaya di malam hari. Dan masjid-masjid yang hidup dengan amal juga akan menjadi masjid yang bercahaya mengeluarkan nur. Dan siapa saja yang datang ke masjid itu akan mendapatkan kesan daripada cahaya yang ada di masjid itu. Maka untuk itu bagaimana kita berusaha menghidupkan amal-amal di setiap masjid dan rumah-rumah kita. Bersedia insyaAllah. Hadirin yang mulia, maka kita jadikan usaha ini sebagai maksud hidup kita. Dan usaha hidayah ini adalah tanggung jawab semua kita, laki-laki ataupun perempuan, setiap umat. Maka setiap apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjadi orang yang pertama sekali berusaha menyempurnakannya dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana membawa seluruh manusia untuk perkara ini. Jadi setiap orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kalimah, maka semuanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana untuk menyempurnakan segala perintah Allah. Dan setelah mendapatkan kenabian, beliau tidak ada usaha dunia sedikit pun. yakni berusaha hanya untuk menegakkan perintah Allah saja. Kemudian keberkahan-keberkahan yang diberikan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukan hanya untuk beliau saja, bisa dikatakan bahwasanya dunia berjalan saat ini atas keberkahan amal-amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua pabrik-pabrik, toko-toko, sawah, ladang, perkebunan, pertanian, sungai-sungai ini tidak berjalan dengan begitunya saja, tapi atas keberkahan amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam nikmat melalui amal-amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin banyak amal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diamalkan oleh setiap laki-laki, perempuan dan anak-anak, maka sebanyak itu pula keberkahan akan datang dalam kehidupan manusia. Bagaimana keberkahan yang ada pada amal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di zaman beliau? Satu ketika setelah beliau ini salat di pagi hari, salat subuh, kemudian setelah salat melihat di luar masjid ternyata serigala-serigala berbaris di depan pintu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun paham kenapa mereka ini datang berbaris ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka serigala tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi kami rezeki dari daging. Maka beritahukanlah kepada sahabat-sahabatmu, kepada manusia, supaya mereka menyisakan bagi kami kambing-kambing untuk makanan kami, sehingga kami bisa makan dengan izinmu. Dan kami hanya akan memakan apa yang sudah disisakan untuk kami dan tidak mengganggu kambing-kambing lainnya." Jadi kesan dari amal Nabi SAW bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada serigala sekalipun, dan kepada hewan-hewan buas sekalipun. Kemudian setelah itu, setelah kehidupan baginda Nabi SAW dan para sahabatnya, mulailah terjadi kekurangan-kekurangan dalam kehidupan orang Islam ini, dimulai karena penguasa-penguasa yang mulai mementingkan kekuasaannya, pemerintahannya, dan tidak melihat kepada amal-amal Nabi SAW. Dan Nabi SAW bersabda bahwasanya apabila terjadi kemunduran di dalam umatku, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan seseorang, bukan Nabi, tetapi seseorang yang akan menjadi asbab untuk menutupi segala kekurangan dan kemunduran tadi dan membawa mereka kembali kepada sunnah-sunnahku. Kemudian dikatakan bahwasanya orang pertama yang menjadi asbab orang-orang kembali kepada sunnah Nabi SAW adalah Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah menjadikan beliau ini khalifah, dan keturunannya, nasabnya bersambung kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu.
Jadi ibu beliau ini adalah keturunan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan bapak beliau keturunan Banu Umayyah radhiyallahu anhu. Akan tetapi hubungan beliau lebih kuat dengan keluarganya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sehingga sejak kecil beliau sudah terbiasa dengan menyempurnakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah terbiasa dengan amal-amal kebaikan, sudah terbiasa dengan amal-amal sunnah. Kemudian setelah beliau ini dewasa, beliau pun bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu di dalam mimpinya juga ada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, jika suatu saat nanti kamu dijadikan pemimpin, maka jadilah pemimpin sebagaimana dua orang ini. Dan telah diisyaratkan seperti ini di dalam mimpi beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih diangkat menjadi Amirul Mukminin, yang mana sebelumnya beliau ini adalah orang yang senantiasa menyempurnakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah menjadi khalifah lebih menyempurnakan lagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama sekali beliau lakukan adalah semua pekerja-pekerja yang ada di rumahnya, pembantu-pembantu ataupun sahaya-sahaya, semua dimerdekakan. Karena di rumah Nabi SAW tidak ada hamba sahaya. Kemudian istrinya, yang mana istri beliau ini adalah anak putri seorang raja. Maka beliau pun berpikir bahwasanya saya mungkin bisa menahan segala cobaan dan ujian dalam kehidupan saya, karena saya akan berusaha menghidupkan sunnah Nabi SAW yang telah ditinggalkan umat. Dan di dalam itu semua pasti saya akan mendapatkan kesusahan dan kesulitan. Mungkin saya bisa menahannya, tetapi istri saya mungkin tidak bisa. Maka beliau pun bermusyawarah dengan istrinya bahwasanya keadaan saya sekarang sudah menjadi seperti ini. Saya harus memikirkan semua umat ini, dan saya harus setiap saat dan keadaan mengutamakan agama dan umat ini. Dan pastinya kesusahan ataupun kesulitan pasti akan datang dalam kehidupan kita. Maka mungkin engkau ini tidak akan tahan menghadapinya, maka aku berpikir untuk mentalak kamu, supaya kamu bisa hidup dengan tenang. Maka istrinya pun menjawab, saya tidak bisa berpisah dengan kamu. Saya akan berusaha untuk menahan segala apa saja ujian dan cobaan yang akan datang kepada kita. Kemudian beliau katakan bahwasanya di rumah kita tidak akan ada pembantu, dan semua pekerjaan mesti kita kerjakan sendiri. Maka istrinya mengatakan bahwasanya saya akan kerjakan semua pekerjaan dengan sendirinya. Kemudian untuk perhiasan-perhiasan yang mahal-mahal yang dia dapatkan dari orang tuanya ketika beliau ini menikah dengannya, maka beliau katakan bahwasanya saya tidak bisa tinggal dengan dalam rumah yang di dalamnya ada perhiasan-perhiasan seperti itu. Maka perhiasan ini harus dikumpulkan ke Baitul Mal. Maka istrinya mengatakan, silahkan kamu simpan ini semua di Baitul Mal, karena saya tidak akan bisa sanggup berpisah denganmu. Maka semuanya telah diberikan, segala perhiasan yang mahal-mahal, yang indah-indah, untuk diletakkan di dalam Baitul Mal. Sehingga rumahnya benar-benar kosong. Sampai beliau ini tidak mau punya pakaian dua, hanya satu pakaian saja. Karena Rasulullah SAW pakaiannya hanya satu saja. Karena mulai sekarang saya akan benar-benar mengamalkan setiap sunnah Nabi SAW. Maka suatu ketika seorang perempuan datang ke rumah beliau dan melihat seluruh isi rumahnya, ternyata rumahnya kosong, tidak ada barang apapun, kosong. Maka perempuan tadi mengatakan kepada istrinya, setiap rumah yang saya datangi saya lihat di sana dipenuhi dengan barang-barang, sedangkan rumah kalian ini adalah rumah Amirul Mukminin, kosong, tidak ada apa-apanya. Maka istrinya mengatakan bahwasanya kalau rumah kami ini berisi, maka rumah lain akan menjadi kosong. Makanya rumah ini dikosongkan sehingga rumah-rumah yang lain berisi. Sehingga yang tadinya di rumah tadi ada satu tangga, yang mana tangga itu rusak. Maka seseorang telah memperbaiki tangga tersebut. Maka ketika dilihat oleh Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, ini siapa yang memperbaikinya? Maka seseorang mengatakan bahwasanya saya telah memperbaikinya untuk memudahkan kamu dan orang-orang rumah supaya lewat tangga ini supaya mudah. Maka beliau tidak senang dengan perbuatan orang ini, bahwasanya saya telah memutuskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang akan saya perbaiki dalam rumah ini, biarlah seperti itu semua. Sehingga beliau pun memerintahkan supaya dibuat seperti semula yang rusak tadi.
Yang perlu dihidupkan, yang perlu diperbaiki adalah di mana-mana orang meninggalkan sunnah, di sana mesti kita perbaiki sunnah, kita hidupkan sunnah. Kemudian beliau pun telah mengiklankan ke setiap tempat-tempat kepada pemuka-pemuka di setiap daerah di wilayah kekuasaannya, kepada orang-orang kafir sekalipun, bahwasanya siapa saja yang telah dizalimi, telah dianiaya dan telah dirampas haknya, telah dizalimi haknya, maka datang kepada saya untuk minta diadilkan. Maka setiap orang kafir datang untuk membela haknya, bahwasanya Amir fulan, pemimpin fulan telah menzalimi saya, telah mengambil hak saya, telah mengambil kebun saya. Maka kemudian disuruh datangkan saksi. Ketika didatangkan saksi, maka kemudian diputuskan supaya hak dia ini dikembalikan. Setiap orang yang datang meminta haknya kepada beliau. Dan begitu juga ketidakadilan yang terjadi di keluarga beliau, saudara beliau, semuanya diberikan keadilan, sehingga tidak ada satu orang pun yang terzalimi, dan setiap orang mendapatkan haknya masing-masing. Dan beliau telah berusaha menghidupkan sunnah di setiap tempat dan menghidupkan dakwah kepada orang-orang kafir, sehingga begitu banyak orang-orang kafir telah masuk Islam di zaman beliau ini, sehingga pemimpin-pemimpin di daerah ini menuliskan surat kepada beliau bahwasanya hasil pendapatan negeri kita ini yang kita dapatkan tadinya mengambil jizyah dari orang-orang kafir, karena mereka sudah masuk Islam sehingga tidak ada lagi yang membayar jizyah. Karena setelah masuk Islam sudah diwajibkan lagi jizyah, maka kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan untuk negara ini yang tadinya kita dapatkan dari jizyah orang-orang kafir? Maka beliau pun menjawab surat pemimpin daerah tadi dan mengatakan, menuliskan di sana bahwasanya celakalah kamu, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mengumpulkan harta dan kekayaan, akan tetapi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala beliau ini untuk hidayah. Sedangkan aku menginginkan bahwasanya di negara kita ini jangan ada satu orang kafir pun yang tersisa, supaya mereka semua bisa masuk Islam. Maka di zaman beliau ini begitu banyak orang-orang kafir masuk Islam, dan setiap tempat beliau telah hidupkan sunnah di sana, sehingga keberkahan yang sama pun telah wujud di zaman beliau. Maka dikatakan di zaman beliau ini serigala pun tidak berani menerkam kambing. Jadi jangankan manusia ingin menyakiti manusia yang lainnya, bahkan hewan buas pun tidak berani menyakiti hewan lainnya. Ini semua disebabkan keberkahan amal sunnah yang beliau hidupkan. Pernah satu ketika seorang pengembala kambing di tengah hutan, maka seketika itu kambingnya telah diterkam oleh seekor serigala. Maka melihat kejadian ini dia pun menangis. Datanglah seseorang bertanya, kenapa kamu ini menangis? Dia mengatakan bahwasanya kambing saya telah diterkam oleh serigala. Kemudian orang itu mengatakan bahwasanya ini hal yang biasa terjadi, kenapa kamu begitu menangisi seekor kambing yang diterkam oleh serigala? Maka orang itu mengatakan bahwasanya si pengembala tadi mengatakan, saya bukan menangisi kambing saya, tetapi semenjak Umar bin Abdul Aziz dijadikan sebagai khalifah, maka serigala tidak pernah menerkam kambing saya. Walaupun serigala ini masuk ke dalam kumpulan kambing saya, dia tidak menerkam satupun kambing saya. Tapi hari ini seekor serigala telah menerkam satu kambing saya, maka bisa diketahui bahwasanya mungkin Umar bin Abdul Aziz sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ini yang saya sedihkan. Maka setelah diketahui kebenarannya bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz benar-benar sudah meninggal dunia. Kemudian ketika beliau meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta sedikit pun, dan dari barang-barang yang beliau miliki setelah dijual kemudian dibagikan hasilnya kepada anak-anaknya, maka masing-masing anak hanya mendapatkan 12 dirham, ataupun pada sekitar 3 rupiah perak. Setiap anak hanya mendapatkan 3 rupiah perak. Tidak mengumpulkan harta sedikit pun di rumahnya. Bahkan sampai akhir hayat beliau tidak memiliki kain lain selain yang beliau pakai sampai akhir hayat beliau. Tidak ada kain yang lain untuk menutupi tubuh beliau, hanya satu pasang pakaian saja. Akan tetapi beliau telah menghidupkan sunnah di seluruh dunia dan mendakwahkan orang-orang kafir supaya masuk Islam. Bahkan pada masa kekhalifahan beliau tidak ada satu orang pun peminta-minta, karena beliau telah mengiklankan siapa saja yang punya uzur, buta ataupun pincang,
Untuk orang-orang seperti ini yang punya uzur, maka biayanya ditanggung oleh pemerintahan. Beliau menanggung biaya hidup untuk setiap orang-orang yang uzur dan begitu juga setiap orang yang bekerja pada beliau. Padahal anak-anak beliau tidak mendapatkan harta warisan yang layak untuk didapatkan. Akan tetapi anak-anak yang sudah terbiasa dengan amal-amal baginda, amal-amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka bisa memaklumi keadaan kedua orang tua mereka. Akan tetapi seorang bercerita bahwasanya di kemudian harinya, di antara salah satu dari anak Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih yang hanya mendapatkan 3 rupiah warisan dari bapaknya, pada suatu ketika ada satu laskar tentara Islam yang akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu dari anak Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih telah memberikan kepada laskar tentara tersebut 400 ekor unta untuk digunakan berjuang di jalan Allah, yang hanya mendapatkan harta waris sedikit saja. Akan tetapi karena dengan keberkahan amal yang mereka kerjakan, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu keberkahan dalam kehidupan mereka. Karena pintu keberkahan ini bisa terbuka hanya melalui amal-amal keberkahan amal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dunia akan mendapatkan keberkahan, kemudian di akhirat nanti akan diberikan kedudukan yang tinggi di dalam surga. Maka usaha yang perlu kita buat yang pertama adalah bagaimana keimanan dan keyakinan ini sempurna di dalam hati, dan setiap anggota tubuh ini mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita jadikan usaha ini sebagai maksud hidup kita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kenabian pada siapapun setelah beliau untuk buat usaha hidayah. Maka tanggung jawab umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya buat usaha sebagaimana yang dicontohkan oleh beliau. Maka berusaha untuk diri sendiri juga menjadi asbab orang lain mendapatkan iman yang sempurna dan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka. Dan orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat semua orang meninggalkan sunnah beliau ini akan mendapatkan pahala 100 mati syahid. Maka setiap kita hendaknya berniat untuk menghidupkan setiap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah mati, sudah ditinggalkan oleh orang-orang dan tidak dianggap lagi sebagai satu sunnah oleh orang-orang, dia berusaha untuk mengamalkannya untuk dirinya dan menyiapkan orang-orang lain juga untuk menghidupkan kembali sunnah tersebut, maka dia ini adalah orang yang cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka akan menjadi tetanggaku, mendapatkan derajat yang dekat denganku nanti di surga Firdaus. Maka kita niatkan untuk menghidupkan sunnah ini di dalam diri kita dan seluruh umat, dan kita jadikan usaha ini sebagai maksud hidup kita. Maka kita niatkan untuk menjadikan usaha ini sebagai maksud hidup kita, menghidupkan setiap amal-amal yang kita sebutkan tadi, dan bagaimana supaya agama ini sempurna wujud diamalkan oleh setiap manusia, dan bagaimana kita berusaha untuk buat usaha sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Maka tertib usaha yang dibuat sahabat ini adalah kebanyakan 4 bulan sampai 6 bulan mereka berada di luar untuk buat usaha di daerah lain ataupun di negara lain. Kemudian ketika mereka berada di makami mereka, setiap hari 12 jam usaha untuk menghidupkan amal-amal. Kemudian 12 jam selebihnya adalah untuk keperluan lainnya. Dan untuk menyempurnakan keperluan hidup kita, jangan sampai kita buat sesuatu yang melanggar sunnah. Yang mana kehidupan sahabat-sahabat dahulu di pasar-pasar mereka pun hidup sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk mengikuti jejak langkah mereka dengan sempurna. Maka semua bersedia insyaallah untuk buat usaha sebagaimana tertib sahabat. Maka sahabat-sahabat ini pertama sekali untuk takaza agama, setiap saat dan keadaan mereka siap. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sampai 6 hari berturut-turut di rumahnya tidak ada makanan, berada dalam kelaparan. Akan tetapi siang malam terus sibuk dengan amal-amal. Maka untuk orang yang menyempurnakan amal dalam setiap saat dan keadaan, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu keberkahan kepada mereka, sehingga tanpa makan pun mereka bisa kenyang, dan tanpa makan mereka bisa mendapatkan kekuatan dengan keberkahan amal. Dan terkadang tanpa buat usaha, benda-benda dan harta datang dengan sendirinya. Dan terkadang dengan makanan yang sedikit, harta yang sedikit, Allah berikan keberkahan yang banyak di dalamnya, sebagaimana kisah seorang sahabat
yang punya makanan hanya cukup untuk 8 sampai 10 orang, tetapi dengan keberkahan yang ada di dalamnya bisa memberi makan sampai 1000 lebih pasukan Islam. Sampai seluruh pasukan telah makan sampai kenyang, tapi makanan masih terus tersisa. Hanya sedikit gandum yang dibuat untuk roti dan 1 ekor anak kambing yang masih kecil disembelih, dibuat makanan. Maka pada Allah telah berikan keberkahan di dalamnya sehingga 1000 lebih pasukan Islam bisa makan semuanya. Dan setelah itu makanan masih tersisa. Maka ini pintu keberkahan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkah amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana supaya kita mendapatkan keberkahan yang sama di setiap rumah kita dan di setiap masjid kita? Kemudian yang kedua adalah setiap tahun 4 bulan dan setiap tahun 6 bulan ini untuk takaza agama. Ini digunakan untuk buat usaha di luar tempat tinggal mereka sesuai dengan musyawarah. Kemudian menghidupkan amal-amal di masjid dan di rumah-rumah. Kemudian 12 jam dalam sehari semalam digunakan untuk menghidupkan amal di masjid dan di rumah, dan 12 jam selebihnya untuk keperluan lainnya. Maka semua kita bersedia insyaallah buat usaha dengan tertib seperti ini. Niat semua insyaallah. Maka kita siapkan diri kita insyaallah berdiri untuk menyambut takaza-takaza khususnya yang cash. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima kita semua. Untuk menyambut takaza-takaza agama di luar negeri, berapa banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala telah mati, telah hilang di sana. Maka kita datang ke sana, ke negara-negara jauh buat usaha di sana. Kita ajarkan orang-orang yang belum bisa membaca kalimah, dan kita ajarkan orang-orang bagaimana cara salat yang benar. Maka kita sabarkan diri kita sampai selesai tashkil insyaallah. Karena bayan ini hanyalah pembicaraan mengenai cara kerja, sedangkan kerja itu dimulai ketika tashkil. Sambil berdoa di dalam hati kita, ya Allah terimalah kami untuk buat usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan usaha ini sebagai maksud hidup kami. Maka siapa yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan pintu untuknya. Nah, bagi yang telah memenuhi syarat-syarat, maka kita siapkan untuk keluar 1 tahun ke negara-negara jauh. Demikian juga jamaah 7 bulan untuk ke negara jauh.